Dime tú, ¿verdad? Nadie te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang virtualisasi jaringan dengan saya Inka Tiamanda. Dengan saya Putri Yulmiaskira. Saya Fajar Fakultasi. Nama saya Nathanael Shofik. Nama saya Saudara Bisa Parubis. Nama saya Fajar Saya Inka Tiamanda akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu virtualisasi. Virtualisasi merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sebuah sistem komputer atau server untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan aplikasi secara bersamaan dalam satu mesin fisik yang sama. Virtualisasi juga memiliki sejarah yang dimulai pada tahun 1960-an oleh IBM dengan teknologi Virtual Machine (VM), memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan di satu komputer fisik. Pada 1970-an, virtualisasi berkembang untuk mendukung akses simultan oleh banyak pengguna. Teknologi ini mulai populer pada 2000-an, digunakan luas di pusat data dan server, dan terus berkembang untuk berbagai aplikasi dari pengembangan perangkat lunak hingga pusat data global. Untuk virtualisasi jaringan sendiri adalah proses yang menggabungkan seluruh sumber daya jaringan untuk memusatkan tugas administratif. Administrator dapat menyesuaikan dan mengontrol elemen ini secara virtual tanpa perlu menyentuh komponen fisik sehingga sangat menyederhanakan manajemen jaringan. Adapun fungsi dan tujuan virtualisasi jaringan yaitu untuk mengelola jaringan secara efisien yang memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakses jaringan secara efisien. Selanjutnya, memudahkan manajemen jaringan administrator. Di sini administrator dapat menyesuaikan dan mengontrol elemen jaringan secara virtual tanpa perlu menyentuh komponen fisik. Virtualisasi dapat menghemat biaya operasional karena satu perangkat komputer dapat menjalankan berbagai sistem sekaligus. Yang terakhir, mempermudah backup dan recovery. Virtualisasi mempermudah aktivitas backup dan recovery data tanpa harus menambahkan perangkat tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Yulmiaskira. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis virtualisasi jaringan. Yang pertama, virtualan adalah jaringan logis yang dibuat di dalam jaringan fisik yang memungkinkan beberapa perangkat atau komputer untuk berkomunikasi seolah-olah terhubung ke jaluran yang sama. Yang kedua ada network function virtualization, proses arsitektur jaringan yang memindahkan fungsi jaringan seperti penyeimbangan beban dan enkripsi dari perangkat keras fisik ke mesin virtual. Yang ketiga ada virtual private network. Di sini jaringan pribadi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet secara aman dan terenkripsi. VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP dan mengenkripsi data yang dikirim sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada evolusi virtualisasi jaringan. Yang pertama ada munculnya router virtual, di mana pada awal perkembangannya virtualisasi jaringan difokuskan pada router virtualnya. Router virtual memungkinkan beberapa router logis beroperasi pada satu perangkat keras fisik. Yang kedua ada SDN. Munculnya SDN pada awal abad ke-21 menjadi titik balik dalam evolusi virtualisasi jaringan. SDN memisahkan kontrol jaringan dari data plane, memungkinkan jaringan dikelola secara terprogram dan lebih fleksibel. Yang ketiga ada NFV, di mana memungkinkan fungsi jaringan tradisional seperti firewall, load balance, dan VPN dijalankan sebagai perangkat lunak pada server virtual. Yang keempat ada kontainerisasi, di mana teknologi ini seperti Docker semakin populer, memungkinkan aplikasi dipaketkan bersama dengan semua dependensi mereka dalam sebuah kontainer. Kontainerisasi ini juga dapat diterapkan pada fungsi jaringan.
Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi utama dalam virtualisasi jaringan. Yang pertama ada software defined networking, di mana ya memisahkan control plane atau pengendali jaringan dari data plane atau aliran datanya di perangkat jaringan tersebut. SDN ini memungkinkan kontrol jaringan terpusat melalui perangkat lunak, membuat manajemen jaringan lebih fleksibel. Contoh dari SDN tersebut ada OpenFlow, Cisco AC atau VMware NSX. Yang selanjutnya ada network function virtualization, di mana ini menggantikan fungsi-fungsi jaringan fisik seperti firewall, load balancer, dan net dengan perangkat lunak yang dapat dijalankan pada perangkat keras umum atau server biasa. NFV ini mempercepat penyebaran layanan baru di jaringan tersebut. Contoh NFV ada OpenStack, Etsy NFV, dan Juniper Contrail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas kelebihan virtualisasi jaringan. Yang pertama, fleksibilitas. Mudah membuat, menghapus, dan mengubah jaringan sesuai dengan kebutuhan bisnis ini. Yang kedua, efisiensi. Yang dimaksud efisiensi adalah mengoptimalkan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan kapasitas. Yang ketiga, skalabilitas, memperluas kapasitas jaringan tanpa perangkat kelas baru dan mengakomodasi pertumbuhan bisnis dengan cepat. Yang keempat adalah dari sisi keamanan, menerapkan kebijakan keamanan yang berbeda untuk setiap jaringan virtual dan meningkatkan isolasi antar jaringan untuk mengurangi risiko serangan. Yang kelima, isolasi, mencegah gangguan pada jaringan lain jika terjadi masalah pada suatu jaringan virtual. Yang keenam, dari segi kemudahan pengelolaan, mengelola jaringan melalui antarmuka terpusat dan standarisasi serta otomatisasi yang rutin. Tugas rutin. Selanjutnya, apakah kekurangan virtualisasi jaringan? Dari segi keamanan, lebih banyak titik masuk, meningkatkan risiko serangan dan miskonfigurasi. Yang pertama, dari segi biaya, investasi awal besar, ditambah biaya lisensinya berkelanjutan. Yang ketiga, dari segi migrasi, proses migrasi ke jaringan virtual itu lebih rumit dan beresiko. Yang keempat, kompleksitas, karena memerlukan keahlian khusus dan konfigurasi yang rumit, terutama untuk jaringan yang besar. Yang kelima, dari sisi kinerjanya, adanya overhead virtualisasi dapat menurunkan kinerja dan dapat menyebabkan latensi dan jitter. Yang keenam, ketergantungan vendor. Dari sisi ketergantungan vendor ini yang di mana membatasi pilihan dan berpotensi meningkatkan biaya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor pendorong pertumbuhan jaringan, virtualisasi jaringan. Yang pertama ada peningkatan lalu lintas data. Pertumbuhan eksponensial data dapat mendorong jaringan lebih fleksibel dan skalabel. Yang kedua ada data center. Virtualisasi jaringan membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya di data center. Dan yang ketiga ada cloud computing. Popularitas cloud computing mendorong adopsi virtualisasi jaringan untuk menyediakan layanan jaringan yang dinamis dan on demand. Selanjutnya ada IoT. IoT menghasilkan volume data yang sangat besar dan virtualisasi jaringan membantu mengelola jaringan yang kompleks dan heterogen. Selanjutnya ada alat-alat virtualisasi jaringan. Yang pertama ada VMware NSX, solusi SDN untuk menyediakan jaringan virtual, termasuk virtualisasi firewall, routing, dan switch. Yang kedua ada Cisco ACI, framework SDN untuk mengotomasi dan pengelolaan jaringan berbasis kebijakan aplikasi di pusat data. Yang ketiga ada OpenVS Suite atau OVS, suite virtual di hypervisor seperti KVM dan SET,
mendukung SDN dan OpenFlow untuk routing dan switch. Yang keempat ada OpenStack Neutron, komponen OpenStack untuk manajemen jaringan virtual, IP plotting, dan integrasi dengan SDN control. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke guys, saya akan melanjutkan presentasi kami yang tadi. Saya akan menunjukkan di implementasi dan konfigurasi virtualisasi jaringan. Oke, yang pertama itu persiapan infrastruktur. Siapkan server fisik dengan hypervisor dan pastikan jaringan memiliki bandwidth memadai. Yang kedua, instalasi hypervisor, pasangan hypervisor untuk menjalankan VM, lalu konfigurasi VM untuk jaringan virtual. Nah, yang ketiga, konfigurasi SDN controller. Instalasi SDN controller untuk mengelola aliran data. Hubungkan ke switch dan router virtual. Yang keempat itu, membangun jaringan virtual gunakan VLAN dan virtual switch untuk konektivitas antar VM. Tambahkan virtual router untuk routing. Yang kelima, integrasi dan otomatisasi. Hubungkan jaringan virtual ke fisik dengan VXLAN atau GRA. Dan otomatisasi pengelolaan menggunakan OpenStack atau Kubernetes. Konfigurasi lanjutan ada dua, yaitu overlay networks, membuat jaringan virtual antara VM di server fisik menggunakan protokol seperti VXLAN dan NVGRE. Yang kedua itu quality of service atau singkatan dari QoS, mengatur prioritas traffic untuk menjamin kualitas layanan aplikasi penting. Oke, di slide selanjutnya, kapan harus menggunakan virtualisasi jaringan? Yang pertama itu lingkungan yang dinamis, di mana kebutuhan jaringan sering berubah. Yang kedua itu data center, untuk mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks dan besar. Nah, nomor 3, cloud computing, untuk menyediakan layanan jaringan yang fleksibel dan scalable. Dan yang terakhir itu nomor 4, jaringan enterprise, untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas jaringan perusahaan. Oke, di slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yang bernama Sultan Mas Jawar. See you. Oke, selanjutnya tentang strategi keamanan virtualisasi jaringan. Yang pertama, network segmentation. Pisahkan trafik menggunakan VLAN, VRV, atau overlay networks untuk mengurangi risiko dengan membedakan jaringan berdasarkan fungsi atau tenan. Yang kedua, firewall virtual. Pasang firewall virtual seperti VMware, NSX, distributed firewall pada tiap VM atau segmen untuk memantau dan memfilter traffic. Yang ketiga, monitoring. Implementasikan IDS atau IPS dan CM untuk memantau aktivitas jaringan serta mendeteksi anomali atau ancaman. Yang keempat, enkripsi. Gunakan protokol IPsec atau SSL atau TLS untuk mengenkripsi data antar VM atau jaringan fisik dan virtual. Yang kelima, patching dan pembaruan. Lakukan pembaruan rutin pada hypervisor, SDN, controller, dan perangkat lunak untuk menutup celah keamanan. Yang terakhir, kontrol akses. Terapkan model less privilege access dengan autentikasi multifaktor atau MFA untuk membatasi dan mengamankan akses. Selanjutnya tentang tantangan keamanan virtualisasi jaringan. Yang pertama, VM escape, yaitu serangan di mana malware di dalam VM mencoba melarikan diri dan mengakses hypervisor atau VM lain di jaringan. Yang kedua, serangan DOS virtual. Serangan distributed denial of service dapat terjadi di jaringan virtual dan menyebabkan overload pada sumber daya fisik. Ketiga, multi-tenancy. Dalam lingkungan virtual yang berbagi sumber daya, serangan dari tenan yang tidak sah dapat mempengaruhi tenan lain. Yang terakhir, manajemen identitas dan akses. Dalam jaringan virtual, mengelola hak akses dan autentikasi pada level VM atau controller menjadi lebih kompleks. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kurang kami
Minta maaf. Ya, sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you untuk semuanya. Semua sesuai ini kamu.